بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih kita di bab yang ke-15 dan penulis kitab Tauhid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah senantiasa membiasakan kita untuk berpedoman dengan dua mata air yang tak pernah lekang dimakan zaman ataupun waktu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih di bab yang ke-15 setelah sebelumnya membahas tentang ayat yang pertama, kemudian yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Kemudian kita sesudahnya sekarang akan membahas lagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya dibahas bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk mendapatkan penghinaan dari diri kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah. Ibadah yang kita lakukan haruslah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang beliau bawakan dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan dua wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keistimewaan dari kitab ini. Kita masuk ke dalil yang kedua, surat Fatir ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan yang kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah memiliki dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya mereka mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan memenuhi doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan kufur terhadap apa yang kalian lakukan dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberitahukan kepada engkau seperti Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini belum kan? Belum ya? Hadirin yang saya muliakan, dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua surat Fatir ayat ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jabarkan bagaimana selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk mendapatkan ibadah dari siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala katakan di awal ayat yang ke-13, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam di siang hari, mengganti siang hari ketika bertemu dengan malam hari. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan waktu fajar tiba, kapan waktu maghrib tiba, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan matahari dan bulan, yang mana matahari dan bulan ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang malam lebih panjang, terkadang siang lebih panjang, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun yajri li ajalin musamma. Setiap dari mereka, malam, siang, matahari, bulan, semuanya berjalan sampai tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Dzalikumullahu rabbukum. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, itulah Rabb kalian yang telah melakukan pengaturan alam semesta, yang senantiasa kita ikrarkan dalam salat-salat kita, salat jahriyah, salat sirriyah, salat fardu, salat sunnah. Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan di seluruh alam semesta ini, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian beribadah, yang kalian berdoa, yang kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir. Jangankan untuk memiliki seluruh alam semesta, jangankan untuk memiliki peranan dalam pengaturan siang dan malam, jangankan untuk menentukan kapan matahari terbit, kapan bulan terbit, di mana tempat terbit dari matahari yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jangankan untuk perkara-perkara yang besar, untuk sebesar kulit ari saja, selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu maka tidak memiliki hal tersebut, tidak memiliki peranan sedikit pun yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekutu-sekutu yang kalian beribadah kepadanya, berhala-berhala yang kalian beribadah kepadanya, patung-patung yang kalian beribadah kepadanya,
baik dalam wajah sebagai Uzair, baik dalam wajah sebagai Isa alaihi salam, ataupun malaikat-malaikat yang mereka klaim bahwasanya itu mereka beribadah kepada malaikat, ataupun kepada kuburan-kuburan, ataupun kepada benda-benda mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya seluruhnya ma yamlikuna min kitmir, bahwasanya mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun sebesar kulit ari. Ini kulit ari ini kalau kita jabarkan mungkin dalam bahasa gampang, dalam bahasa Indonesianya. Kalau kitmir artinya itu, kalau antum korma buka di korma itu, di bijinya ada selaput yang tipis yang meliputi kulit korma. Jadi kalau antum habis makan korma, perhatikan ada kulit tipis yang meliputi biji korma. Biji kormanya itu. Itu yang namanya kitmir. Jadi sangat remeh sekali, sangat kecil sekali, sangat hina sekali. Sehingga kita kalau sebagian kaum muslimin berbuka puasa di puasa-puasa sunnah dan mengawali buka puasanya dengan sunnah dengan makan korma apapun juga, tidak memperhatikan hal tersebut. Begitu dibuka langsung makan saja. Karena perkara yang remeh, perkara yang tidak diperhatikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik malaikat yang dekat ataupun rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun orang sesoleh apapun kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki apapun juga walaupun sekecil apapun yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta, maka mereka tidak berhak yang berkaitan dengan hal tersebut. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang nanti dicantumkan oleh penulis, ini kecerdasan dari penulis membawakan hadis yang berkaitan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud. Nabi berdarah-darah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap darah yang ada di pipinya seraya mengatakan apa? Kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim. Bagaimana satu kaum akan selamat? Bagaimana satu kaum akan beruntung? Ini yang melukai Nabi adalah Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, pembesar-pembesar dari kalangan sahabat yang pada saat itu mereka masih dalam keadaan kafir. Nabi mengusap wajahnya penuh darah. Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mereka akan beruntung, bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah, bagaimana mereka akan masuk Islam, bagaimana mereka akan diterima taubatnya apabila Nabi yang ada di tengah-tengah mereka menyeru kepada mereka supaya mereka mendapatkan keselamatan, tidak dipenuhi malah diperangi, bahkan dijadikan target utama dalam perang Uhud tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau ini tidak ada urusannya yang berkaitan tentang perkara mereka. Siapa yang ditegur oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusan engkau apakah mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka mendapatkan kebinasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang Ali Imran ini membahas tentang perang Uhud semuanya. 60 ayat. Ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak atas engkau yang berkaitan tentang perkara-perkara mereka. Apakah mereka itu akan mendapatkan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala,
Apakah mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada urusannya engkau. Enggak ada. Karena semua itu adalah yang berkaitan dengan hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Allah tegaskan dalam ayat yang sudahnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang ada di langit 7 lapis dan yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada siapa yang Allah kehendaki, dan itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak memiliki hak tersebut. Sehingga dalam ayat ini yang berhak untuk diseru dan diibadahi dan ketika manusia berdoa kepadanya, yang pertama itu syarat pertamanya yang diibadahi itu harus memiliki kekuasaan, harus memiliki kerajaan langit dan bumi, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan selain Allah mereka tidak memiliki apapun juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan syarat yang kedua yang berkaitan dengan yang pantas diibadahi oleh manusia, yang pantas manusia mengangkat hajatnya kepadanya, yaitu in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Syarat yang kedua dan yang ketiga bahwasanya Allah katakan selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mendengar doa-doa yang kalian panjatkan. Yang hanya mendengar doa-doa kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh manusia ketika berdoa. Sehingga kepada siapapun ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu doanya ia tujukan kepada Nabi Muhammad yang telah wafat ataupun kepada Nabi Isa alaihi salam ataupun kepada Nabi Uzair ataupun kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, maka ketika doa-doa tersebut dipanjatkan kepada mereka semua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Bahkan orang-orang yang telah meninggal dunia, siapapun itu dan bagaimanapun kedudukannya, maka pendapat yang rajih dari dalil ayat ini bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah dikuburkan, maka mereka tidaklah mendengar apa yang dibacakan, apa yang dikatakan, apa yang terjadi di atas mereka. Mereka tidak mendengar. Karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati, apapun kedudukannya, maka mereka tidak mendengar perkataan bahkan doa orang-orang yang berdoa dan berkata kepada mereka.
Dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendengarkan, bisa menyampaikan perkataan kepada orang-orang yang telah mati. Baik mati fisiknya ataupun mati hatinya. Maka ketika engkau bertutur kata kepada mereka, maka tidak akan ada manfaat untuk mereka. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 14 jenazah, yang 14 jenazah itu adalah dedengkot dan pembesar orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemparkan mereka ke dalam sumur Badar. Jadi nama Badar itu nama tempat yang tempatnya dinamakan Badar. Badar itu dinamakan tempat Badar, kalau nggak salah sekitar 160 kilo dari Madinah. 160 kilo. Nama tempat tersebut dinamakan Badar karena ada sumur yang namanya Badar. Sumur tersebut dinamakan Badar karena yang menemukannya namanya Badar. Jadi mata rantai yang gak pernah putus. Dan sampai sekarang daerahnya disebut dengan daerah Badar. Saya pernah singgah di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melemparkan jenazah-jenazah dari 14 pembesar orang-orang Quraisy ke dalam sumur Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada jenazah-jenazah tersebut, kepada yang telah dilemparkan ke dalam sumur Badar, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah Rabb kalian janjikan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innahumul ana yasma'una ma aqul. Sesungguhnya mereka sekarang mendengar apa yang saya katakan. Sesungguhnya sekarang mereka mendengar apa yang saya katakan. Dikatakan oleh Imam Qatadah Ibn Du'ama As-Sadusi rahimahullah, murid dari Abdullah ibn Mas'ud, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh-ruh mereka sehingga mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikembalikan lagi. Sehingga dalam hadis ini sebutkan innahumul an, sekarang mereka mendengar. Adapun di luar waktu dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, maka para jenazah ataupun mayit tidak akan mendengar orang-orang yang masih hidup mereka berbicara. Dalil yang lainnya dalam perang Badar juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jenazah-jenazah tersebut, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama mereka satu persatu, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya dengan binnya, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu. Apakah kalian akan berbahagia jika kalian
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, pasti kalian akan berbahagia. Kemudian Rasul katakan, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang Rabb kami janjikan kepada kami sebagai suatu kebenaran dan nyata. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan janji Rabb kalian sebagai satu kebenaran? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan jasad-jasad dan dengan tubuh-tubuh yang sudah tidak ada arwah di dalamnya? Apakah engkau berbicara dengan jenazah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a mimma aqulu minhum. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat Allah, tidaklah kalian lebih mendengar dengan terhadap apa yang aku katakan terhadap mereka. Pengambilan dalil dari hadis yang kedua ataupun riwayat yang kedua ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiamkan apa yang telah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau ini berbicara dengan jenazah-jenazah, dengan bangkai-bangkai, dengan tubuh-tubuh yang sudah tidak memiliki kehidupan? Mereka tidaklah mendengar. Dan hal ini adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beserta dengan sahabat-sahabat yang lain ketika Umar radhiyallahu anhu berbicara kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, akan tetapi mendiamkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendiamkan satu perkara menunjukkan hal tersebut adalah suatu yang benar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendiamkan terhadap sesuatu yang salah. Paham ikhwan terhadap apa yang saya jabarkan? Bahwasanya siapapun itu apabila telah meninggal dunia, maka dia tidak akan mampu mendengar apapun juga dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tambahan satu dalil lagi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunani an ummatis salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka berputar, berkelana di muka bumi. Tugas mereka adalah menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Bentuk pengambilan dari hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendengar salam dari kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tugaskan para malaikat-malaikat menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun berkaitan dengan orang-orang yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkannya di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang mengucapkan salam, baik itu di ujung barat bumi ataupun di ujung timur, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengucapkan salam akan dibawakan oleh para malaikat-malaikat yang memiliki tugas khusus
menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya yang telah meninggal dunia, yang telah wafat termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apapun juga yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Paham ikhwan? Kemudian di dalam surat Fatir ayat ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau sami'u mastajabu lakum." Allah Subhanahu wa taala memberikan andai-andai kepada orang-orang yang sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan andai-andai. Seandainya mereka ini yang kalian seru, yang kalian panjatkan doa kepadanya, termasuk orang-orang yang telah mati, yang kalian beribadah kepada mereka sehingga meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengar apa yang kalian panjatkan kepada mereka, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan mampu memberikan ijabah terhadap doa-doa yang kalian panjatkan. Sehingga dalam surat Fatir ayat yang ke-14 ini sebutkan syarat ketiga yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu, doa yang dilakukan oleh seseorang itu benar dan dipenuhi. Yang ketiga adalah mampu memberikan ijabah, mampu melaksanakan dan merealisasikan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-13 dan 14. Yang pertama, memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan, memiliki dengan sebenar-benar kepemilikan. Allah nafikan selain Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuna min kitmir. Yang kedua, bahwasanya mendengar apa yang dipanjatkan oleh manusia, oleh orang-orang yang mereka menghinakan diri kepada Allah ataupun selainnya. Menjadi peribadatan yang benar, ibadah yang sahih ketika yang diseru itu mendengar, sehingga Allah Subhanahu wa taala nafikan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendengar, walau la yasma'una du'aakum. Yang ketiga, mereka memberikan ijabah terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Dan ini 3 syarat ini hanya mampu dilaksanakan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki kekuasaan tersebut. Kemudian dalam surat Fatir ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat yang kalian jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat yang dekat, rasul yang telah diutus, orang-orang yang saleh yang kalian jadikan tandingan untuk Allah, bahkan benda-benda mati seperti batu, seperti keris, seperti apapun yang manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari apa yang telah kalian lakukan, apa yang dilakukan oleh yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka akan mengingkari hal tersebut, akan berlepas diri dari manusia-manusia yang mereka beribadah kepada mereka. Dan ini sudah kita bahas sedikit dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah katakan, wa idza husyiran nasu
kanu lahum a'daan. Dan apabila manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang beribadah dan yang diibadahi mereka saling bermusuh-musuhan, saling berlepas diri, saling menyalahkan. Bahkan ketika yang beribadah menyalahkan yang diibadahi, maka yang diibadahi berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang akan terjadi terhadap orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak, supaya mereka ketika mendapatkan hal tersebut dalam Al-Quran, mereka apabila melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka bertaubat. Ketika mendapatkan dalam Al-Quran kabar tersebut, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya takut apabila hal ini akan benar-benar terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan pasti terjadi. Karena dalam surat Fatir Allah katakan, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberikan kabar kepada engkau seperti Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana sesuatu yang akan terjadi pada yang akan datang. Bagaimana terjadi dan apa yang akan terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Begitu juga para rasul mengabarkan hal ini kepada umat manusia dalam rangka mengingatkan kepada mereka. Dan para rasul ketika mengabarkan hal ini, mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampaikan. Bukan seperti para dukun, bukan seperti kahin, bukan seperti orang-orang yang dianggap paranormal ataupun gimana, yang mereka mengklaim diri mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka itu semua adalah bohong besar, dusta belaka. Adapun Allah Subhanahu wa taala, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal ini dalam Al-Qur'an sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jangan sampai mereka menyesal ketika penyesalan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Jangan sampai mereka susah di hari kesusahan itu akan berlipat-lipat apabila diawali dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan akan mendapatkan kesusahan yang lebih besar. Allah abadikan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah kabarkan hal ini dalam Al-Qur'an supaya kita ini mengambil ibrah. Allah Subhanahu wa taala katakan diawali dari syaitan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Bahwasanya yang diibadahi itu akan berlepas diri dari yang beribadah kepada mereka pada hari kiamat. Allah sebutkan bahwasanya syaitan berlepas diri. Allah sebutkan hal ini supaya kita ingat, supaya manusia mawas diri. Dan ini termasuk bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang musyrikin. Azab itu ada azab lahir fisik, ada azab batin. Azab batin ketika apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Bahkan yang mereka berharap kepadanya berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum. Dan syaitan akan berkata ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di tengah-tengah manusia dengan penuh keadilan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Syaitan berkhutbah kepada pengikut-pengikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang hak, dengan janji yang benar. Jadi khutbah seperti ini makin menyakitkan terhadap pengikutnya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya berjanji kepada kalian, akan tetapi janji yang saya berikan kepada kalian tidak saya penuhi. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, dan ketika saya memberikan janji kepada kalian, bujuk rayu kepada kalian supaya bermaksiat, supaya menyelisihi perintah Allah, supaya membangkang terhadap Rasulullah, ketika saya lakukan hal tersebut, saya tidak memiliki kekuasaan terhadap kalian. Saya tidak memiliki paksaan terhadap kalian. Yang saya lakukan, anda'autuhum li, anda'autukum fastajabtum li, anda'autukum fastajabtum li. Yang saya lakukan adalah saya menyeru kalian, saya membisiki kalian, fastajabtum li, dan kalian tanpa paksaan. Saya tidak memiliki kekuasaan, kalian tunduk patuh kepadaku. Siapa yang berkata? Iblis. Siapa yang berkata? Syaitan. Kepada pengikut sejatinya, kepada followernya. Berkata dengan perkataan demikian. Fala talumuni, maka oleh karena itu jangan kalian mencela diriku. Walumu anfusakum, kalian cela diri kalian. Kenapa kalian mengikuti saya? Kenapa kalian manut kepada saya? Saya ajak kalian bermaksiat, kalian ikut. Saya ajak kalian untuk berbuat yang di dalamnya ada kezaliman, lebih-lebih kezaliman yang paling besar, kalian ikut. Ma ana bimusrikhikum, dan saya bukanlah penolong kalian. Wa ma antum bimusrikhiyya. Syaitan pun mengatakan, dan kalian bukanlah yang akan menjadi penolong kalian. Setiap dari kita, masing-masing dari kita, baik yang menyeru dan diseru, saling menyalahkan dan saling berlepas diri. Diawali oleh iblis, diawali oleh syaitan, berkhutbah di hadapan pengikutnya. Kemudian juga para malaikat, mereka berlepas diri dari manusia-manusia yang beribadah kepada mereka. Berlepas dirinya pada hari kiamat, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Fatir. Seperti yang Allah cantumkan dalam surat Saba ayat ke-40 dan 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan pada hari dikumpulkannya mereka seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang beribadah akan dihadapkan dengan ibadah-ibadah mereka. Ketika manusia beribadah kepada, sebagian manusia beribadah kepada malaikat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadapkan mereka kepada malaikat. Ketika sebagian manusia beribadah kepada nabi, maka akan dihadapkan terhadap nabi tersebut. Sehingga antara yang diibadahi dan yang beribadah kepadanya akan berhadap-hadapan. Seperti dalam surat Ahqaf, mereka saling berlepas diri, saling memiliki permusuhan yang sangat besar pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu berkata kepada penyembah malaikat. Allah berkata kepada malaikat yang mereka Allah sifati tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada mereka, kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah manusia-manusia yang di hadapan kalian ini kepada kalian mereka itu beribadah? Maka Allah kabarkan, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna,
engkau adalah pelindung kami, engkau adalah wali kami min dunihim, selain dari mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Akan tetapi mereka pada hakikatnya beribadah kepada para jin, yang mana para jin ini adalah pengikut-pengikut syaitan yang mereka menyeru kepada manusia supaya beribadah kepada mereka, dan mereka mengabarkan kepada wali-wali mereka bahwasanya mereka itu adalah para malaikat. Adapun para malaikat berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan. Para malaikat tidak akan ridha bahwasanya mereka menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka berlepas diri. Kemudian yang berikutnya Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala abadikan pada hari kiamat bahwasanya Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari penyembah mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah nanti Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan, sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa akan menjawab, qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas untukku untuk mengatakan yang buat saya itu adalah bukan suatu kebenaran. Perkataan itu adalah perkataan yang tidak benar. Dan saya tidak akan mengatakan bahwasanya perkataan tersebut yang saya katakan kepada manusia. Wa in kuntu qultuhu faqad alimtah. Dan apabila saya mengatakan hal tersebut, maka engkau akan mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena ilmu engkau itu mengetahui apa yang ada pada diriku. Apa yang terjadi, apa yang telah saya lakukan, itu engkau mengetahuinya. Dan apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, seperti yang Allah kabarkan dalam surat Al-Maidah nanti pada persidangan hari kiamat. Wala a'lamu ma fi nafsika. Adapun saya tidak mengetahui tentang engkau, tentang diri engkau, kecuali apa-apa yang engkau kabarkan kepadaku tentang engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, yang tidak dilihat oleh mata manusia. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Saya tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku dengannya. Apa yang Allah perintahkan? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya menjadi saksi terhadap apa yang terjadi kepada mereka. Ma dumtu fihim, selama saya berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maka ketika engkau mengangkat saya ke langit, kunta antar raqiba alaihim,
engkaulah yang mengawasi apa yang terjadi kepada mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau terhadap segala sesuatu menyaksikan dan mengetahui hal tersebut. Dalam surat Al-Maidah ini, Nabi Isa alaihi salam yang dijadikan sesembahan berlepas diri terhadap orang-orang yang beribadah kepada beliau. Dalam surat Al-Baqarah ayat 116 dan 167, Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernyawa ataupun dari yang tidak bernyawa, maka semuanya mereka berlepas diri dari yang mengikuti kepada mereka, yang beribadah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'awul adzab, maka semuanya mereka, baik yang diikuti dan yang mengikuti, baik yang dijadikan sesembahan atau yang menyembah, maka semuanya melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini tentu berkaitan dengan yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridha terhadap apa yang mereka dapatkan dari orang-orang yang beribadah. Adapun yang tidak ridha terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, manusia menjadikan mereka sebagai tandingan untuk Allah, sedangkan mereka tidak ridha, maka tidak masuk dalam wara'awul azab. Mereka semuanya melihat azab. Karena malaikat-malaikat yang dijadikan sesembahan oleh sebagian manusia menjadi tandingan untuk Allah, maka mereka tidak ridha. Para nabi dan para rasul yang mereka dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihi salam, maka tidak masuk dalam apa yang Allah katakan wara'ul azab. Tidak masuk, karena mereka semuanya adalah yang tidak ridha ketika dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang beribadah dan yang dijadikan tandingan dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk api neraka. Semuanya. Yang ketika dijadikan sesembahan ridha, bahkan benda-benda mati seperti pohon, seperti kuburan, seperti batu, ketika dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu ada di dalam api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 98, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrikin dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi bara api di dalam api neraka jahanam. Dan semua yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan benda-benda yang mati pun, mereka akan berbicara kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu akan berbicara kepada orang-orang yang memuliakan batu. Keris akan berbicara kepada orang-orang yang memuliakan keris, bahwasanya mereka berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan. Sehingga Allah katakan wara'ul azab, dan semuanya melihat azab, dan mereka memiliki keyakinan yang penuh bahwasanya mereka akan binasa. Mereka
memiliki rasa putus asa yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan manusia, ketika sebagian manusia ke dalam surga, ketika sebagian manusia ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian dengan wujud sebagai seekor kibas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kibas tersebut untuk disembelih. Kemudian Allah katakan, ya ahlal jannata khulud, wahai penghuni surga, semoga kita mendapatkan seruan ini pada hari kiamat kelak. Wahai penghuni surga, keabadian untuk kalian. Wahai penghuni api neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Keabadian untuk kalian. Ketika orang-orang muwahhidin yang mereka bermaksiat telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang kafir melihat bahwasanya hewan-hewan ternak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah, maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya kita itu seperti hewan ternak. Ketika ada dan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah menjadi tanah. Seandainya kami itu tanah, ya laitani kuntu turaba, seandainya kami ini tidak pernah sedikit pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendapatkan kebinasaan yang luar biasa. Ya laitani kuntu turaba, seandainya kami tidak pernah diciptakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami menjadi tanah yang tidak pernah dikenal dan dikenang sedikit pun. Allahu akbar. Ini perkataan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan ya laitani kuntu turaba, yang berkaitan dengan tiga hal yang tadi saya sebutkan. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada saat itu setiap hubungan antar mereka putus sama sekali, tidak ada saling membanggakan, bahkan saling menyalahkan. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkata orang-orang yang mengikuti jejak selain para rasul, dan berkata orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mendapati bahwasanya yang mereka gantungkan harapan-harapan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berlepas diri, maka mereka mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami memiliki kesempatan untuk kembali ke dalam kehidupan, maka kami akan tunduk patuh kepada para rasul. Kami akan tunduk patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan, sehingga kami tidak akan melakukan kesyirikan kepada mereka. Kami tidak akan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana orang-orang muwahhidin berlepas diri. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka itu berlepas diri dari apa yang telah kami lakukan. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah kami tampakkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan mereka hasaratin 'alaihim, sebagai penyesalan yang sangat dalam. Yang penyesalan tersebut tidak berguna buat mereka, sehingga mereka mendapatkan siksa dari fisik mereka dan mendapatkan siksa dari hati dan batin mereka berupa penyesalan yang sangat dalam. Wa ma hum bikharijina minan nar, maka mereka semua, baik yang diseru ataupun yang menyeru, semuanya di dalam api neraka dan tidak keluar. Yang diseru ini yang mereka ridha terhadap bahwasanya mereka dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan,
dalam ayat yang terakhir surat Fatir yang kita bahas, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat insyaallah. Pada pekan yang akan datang kita akan bahas apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.